Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didansya pertama dari kelas MIPA 1 nomor absen 1. Amalan baik sebagai pegangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti, kadang naik dan kadang turun, suka ada duka, ada senyum, ada tangis, kadang pula dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Saya akan menjelaskan 3 amalan tersebut. Yang pertama, istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang seperti dalam al-hadis berikut, yang mempunyai arti dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. HR Muslim. Orang yang beristiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyah keimanan bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram halal, dicaci dipuji, sujud pandangan berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Yang kedua, istiqoroh, selalu mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan, akan tapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kata ucapan itu tidak baik apabila sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab lidah kita menjadi lemah untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta menegakkan ma'ruf nahi mungkar. Kita memasyarakatkan istiqoroh dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa kita sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, ia harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi diri,
masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman mengisahkan surah Nabi Hud alaihi wasallam kepada kaumnya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu ini zalim. Bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." PS Hud ayat 52. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.